Terima kasih Anda masih bersama dengan Kasih Paham. Kita masih bicara soal kontroversi dan riuh rendahnya wacana soal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Saya mau ke Mbak Almas dari ICW. Kalau misalnya masa jabatannya berpanjang, apakah ada peningkatan potensi abuse of power atau penyalahgunaan anggaran misalnya akan terjadi di sana? Bagaimana ICW memandangnya, Mbak? Iya, peluang itu sebetulnya terbuka lebar ya kalau kita melihat data penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Memang ada tren peningkatan paling nggak dari tahun 2015 sampai tahun 2021 atau setelah Undang-Undang Desa itu keluar 2014 keluar, langsung setahun setelahnya korupsi di desa tuh meningkat sangat signifikan gitu ya, menjadi posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak dikorupsi ditangani oleh berapa aparat kepala desa hukum yang sudah korupsi? Di 2021 saja Pak, dari 245 tersangka kasus korupsi di desa, ada kepala desa, ada perangkat desa, 157-nya adalah dari berapa desa di Indonesia? Nah, dari ini kan dari 74, 956, ya, Pak, ya? 0,6%. Ya, baru yang ketahuan nih Pak. Ini baru tapi yang bukankah 0,6% itu 0,6% lebih banyak dari seharusnya, Pak? Kita tidak bisa menegasikan misalnya aparat penegak hukum kita jumlahnya terbatas. Belum ada juga kasus korupsi yang mungkin juga belum terungkap oleh aparat penegak hukum kita. Masyarakat desa mungkin belum tahu mau melaporkan kasus korupsi kemana dan sebagainya. Mungkin kalau itu sudah terbangun begitu ya, misalnya melaporkan ketika ada dugaan kasus korupsi, mungkin jauh lebih tinggi dari data yang sudah ada sekarang. Betul tadi kata Pak Sunan bahwa ini adalah hak menyampaikan usulan perpanjangan 9 tahun, 10 tahun, bahkan 18 tahun seperti yang dikatakan oleh Mas Fahmi. Tetapi yang belum terjawab di sini adalah alasan kenapa diperpanjang dan kenapa 9 tahun. Sehingga memunculkan pertanyaan juga dari publik. Kenapa kemudian itu diperpanjang? Kepentingan siapa? Apakah kepentingan untuk perbaikan desa ke depannya, atau ini adalah kepentingan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa saja, untuk memperpanjang masa jabatan itu. Dan kita jangan lupa juga kenapa Pak Soeharto dulu dibatasi begitu ya. Bahwa Mbak Almas ya kan menyatakan bahwa korupsi di desa itu naik sangat signifikan gitu. Ya kan? Ini kan data, bahasa Pak, yang provokatif. Data Pak, dan tadi saya sudah menjelaskan ya data, Mas, ya? Tapi datanya kan hanya 154. Iya, kan ini kita bicara soal peningkatan, dan data itu ya bukan kan? data berdasarkan hasil survei atau misalnya data penelitian dan lain-lain ya Mas ya. Ini adalah data korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum. Jadi kami di ICW selalu menyebut bahwa belum tentu korupsinya meningkat atau seperti apa, tapi penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tahun 2015 sampai 2021 itu menunjukkan korupsi di level desa itu yang ditindak oleh aparat penegak hukum itu meningkat gitu. Jadi harus dijelaskan menurut saya Pak. Jadi jangan berhenti pada usulan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tetapi harus dijelaskan kepada publik juga apa alasan balik itu gitu. Dalam pengelolaan dana desa, ya kan, misalnya 1M nih, 30% itu pemberdayaan, dan 70% itu prasarana fisik, infrastruktur, dikurangi pajak, ya kan, sehingga kita tidak boleh mindset kita berpikir bahwa desa ini kelola 1 miliar, tidak bisa seperti itu dibagi-bagi. Terus, sudah ada ketentuannya. Terus ya kan, harga satuan itu harga satuan sekitar. Toko ini harga berapa, tidak sama dengan CV perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah. Ini harus dipahami oleh publik bahwa pengerjaan proyek di desa itu melibatkan stakeholder desa dari tenaga kerja maupun dari bahan material yang ada. Anda pernah meneliti itu? Begini, itu belum menjelaskan pertanyaan tadi ya. Kenapa harus diperpanjang? Kita harus jelaskan kan ini komprehensi. Baik, Mbak. Hubungan orang korupsi itu, orang korupsi kan harus dihitung, ya kan? Harus dihitung. Apa faktor indikatornya apa itu kan harus baik Mas Sunan dijelaskan. Baik Mas Sunan, Bang Pagi ada yang ingin sampaikan atau Bang Nuli dulu, Bang Nuli. Tadi sebenarnya pertanyaan satu, kenapa harus ditambah? Harus diperpanjang? Lalu yang kedua, siapa yang berwenang untuk menambah sebenarnya, Bang? Nah itu, jadi menurut saya kita memperdebatkan sesuatu yang belum pasti, gitu loh. Kenapa kita mempertanyakan kenapa harus 9, kenapa harus 12? Ya nggak bisa dijelaskan. Yang bisa menjelaskan itu kalau misalnya ada orang yang punya keinginan, dia punya keinginan 9 tahun. Nah tapi kalau untuk kepentingan yang lebih luas di desa, kalau tidak ada selama kajian menunjukkan bahwa lebih efektif jalannya pemerintahan 9 tahun dan 6 tahun,
ya itu baru bisa dijelaskan. Sekarang kita nggak bisa jelaskan. Siapa yang bisa jelaskan? Kalau kepala desa ya pasti mau dong. Iya kan? Di mana ini kepentingan kita. Dari mana Kepentingan rakyat orang kita tanya, Bapak mau menjabat 3 tahun, 6 tahun, apa 12 tahun? Pasti milih 12 tahun. 12 tahun. Kan gitu. Nah, tapi kan bukan hanya sekedar keinginannya kepala desa. Kita ingin kan supaya adanya kepala desa, adanya perangkat desa, dan semua aturan yang dibuat ini kan untuk memajukan desa. Kan itu dulu nih. Ketemunya kan kita di situ. Nah, lantas pertanyaannya siapa yang bisa merubah, menentukan yang berwenang, itu? Ya, yang merubah itu undang-undang. Nah, undang-undang itu dalam republik kita ini diatur, yang bisa merubah undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR. Nah, makanya saya katakan tadi, mari kita bicara dulu. Masih sepakatkah kita bahwa kita punya kepentingan untuk memajukan desa, untuk mempercepat pembangunan desa? Ya, karena saya cerita dikit nih. Kenapa kami waktu itu menempatkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 itu sudah visi masuk dalam. Karena saya terutama membayangkan ya bahwa desa ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia akan menjadi lokus dan fokus percepatan pembangunan Indonesia di akan mendatang. Setuju. Dan semua itu pasti kembali ke desa. Coba sekarang ini lihat ya, institusi desa itu kelamaan berkembang. Dulu nggak ada PPD, ada BPD. Dulu nggak ada BUMDes, ada BUMDes. Nah, dan kita punya pengalaman. Kemarin karena pemerintah ini mau mempercepat pembangunan, tiba-tiba dikasih dana ADD 1 miliar, gitu kan? Orang nggak tahu Pak Sunan 1 miliar itu dari apa selamanya nggak tahu. Taunya 1 miliar. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Nah, tiba-tiba kemudian kan tadi orang juga tahu banyak kepala desa yang terjerat masalah hukum. Kita prihatin soal itu. Bukan soal banyaknya berapa persentase Bapak. Tadi orang nggak pernah tahu tuh. Orang nggak pernah menyangka ada kepala desa terjerat masalah hukum kemudian divonis. Kan nggak pernah dengar kita. Tapi begitu dana desa ada, baru ketahuan, oh ternyata ada kepala desa yang masuk penjara gara-gara itu. Nah, itu artinya apa? Kita nggak mempersiapkan infrastruktur di mana desa ini menjadi fokus dan lokus pembangunan. Nah, itulah makanya kemarin kita harus revisi. Apalagi banyak, misalnya tadi perangkat desa, nggak usah perangkat desa deh. Kepala desa ini kan statusnya nggak jelas nih. Betul. Apa dia? Pejabat pemerintah? Bukan. Tapi diperlakukan sebagai ASN. ASN bukan juga. Ya, tapi perlakuannya diperlakukan sebagai ASN. Tapi bukan ASN. Bukan ASN. Nah, terus kemudian misalnya perangkat desa nggak jelas juga. Nah, makanya kita perlu memperjelas. Dan revisi itu tujuannya adalah memperkuat menguatkan desa. Nah, ini kan yang muncul hanya perpanjangan masa jabatan. Mohon izin, karena yang di follow up persoalan jabatan ada 4 loh yang kita usulkan. Betul. 1, anggaran apa aja tuh, dana Pak? desa 7-10%, ya kan. 2, kemandirian desa yang selama ini masih dipasung dengan turunan undang-undang desa. Masih banyak mandatori titipan program ke desa sehingga Makanya, desa Mas tidak Sunan, bisa leluasa. Makanya gitu. Silakan, Bang Wangi. Doli, itu harus didengar baik-baik. Yang jeroan selera itu, ini kayak DPD memperjuangkan penambahan kewenangan kekuasaannya. Ya, orang juga skip dari awal, seleranya udah beda. Kok tiba-tiba ada keinginan baik dari Komisi 2 dari dulunya, mungkin memperbaiki clean governance, good local governance, tata kelola yang baik. Bagaimana tunjangan tadi tuh Pak Sunan jadi kepala desa ada dana taktis, gaji dinaikkan 10% atau 100% nggak masalah. Kemudian ada dana operasional karena harus memaintain tamu-tamunya kan banyak nih. Karena kan beliau kepala desa, kan kampanye juga. Nah, ini banyak tamu-tamu nih, proposal datang kan harus di-maintain. Nah, itu kan dengan adanya revisi itu akan memperbaiki supaya tidak korup. Karena anggaran cukup, maka anggaran desa sekarang berapa? Dari 3.000 triliun kita punya. Berapa yang dipakai untuk 1 miliar itu cuma berapa persen? Mungkin hanya 30 triliun kan? 68 triliun. 68 triliun dari 3.000 triliun terlalu kecil, Pak Sunan. Itu baik maksud undang-undang, tapi begitu bicara penambahan masa jabatan, itu sudah misleading, sudah kehilangan. Tapi Bang Pangi kan tidak pernah tahu, ya kan? Gitu loh. Tidak pernah tahu arus bawah seperti apa. Sebenarnya kita ini kan contoh, pada konsep menagih janji. Sekarang alasan gitu perpanjangan kita bahas. Menagih janji siapa? Merealisasikan janji kampanye, 1. 2, stabilitas. 3, keberlanjutan pembangunan. 4, biaya politik efisien. 5, mereduksi konflik pasca pilkades.
Ini nggak ada, ini ngalami patah tengah jalan semua. Ini saya pengen Nggak emphasize ada poin yang yang- soal ini, Bang Pangis. Nggak ada yang nyambung. Kalau tadi di awal Pak Sunan bilang bahwa perlu dari 6 ke 9 biar meminimalisir konflik di bawah. Betul. Pertanyaannya, emang 3 tahun itu bikin perbedaan apa Bang Sunan di bawah tuh, Pak Sunan? Ya, gini, Anda ini harus pahami bahwa konteks ya pilkades itu berbeda dengan pilkada, apalagi Apa pilpres. bedanya coba? Bedanya apa? Kepala Dia desa bertemu tiap hari terpilih, dia dengan bertemu langsung sukses dengan masyarakatnya, gitu loh, di jalan, di forum, dan di mana mereka ketemu, gitu. Sehingga perseteruan politik itu antar pendukung itu sangat sulit untuk selesai dalam masa 6 tahun itu. Nggak, Pak Sunan, kalau 6 tahun nggak bisa, kenapa nggak 7 tahun gitu Pak Sunan misalnya? Kenapa harus 9 gitu? Ya kita ini kan seperti menagih janji dari beberapa elit politik yang turun ke desa bahwa revisi undang-undang ini bisa dilakukan ya kan dengan angka 9 tahun. Kan seperti itu. Jadi ketika 2 tahun seperti Bang Doli Kurnia tadi sampaikan tidak ada kejelasan, ya teman-teman turun ke jalan. Bahkan ketika September ini tidak juga ada kejelasan, ya akan turun jalan lagi. Ini saya jawab polarisasi Gitu loh. isu. Katanya keterbelahan setelah pilkada. Pilkades. Setelah Pilkades. pilkades karena ini langsung tim sukses nggak tergusapa, termasuk aparatur desanya akan tidak mendukung program desa kalau beda kepala desa pilihannya. Itu kan ada namanya pendidikan politik, ya kan? Sebagaimanapun konflik Bang terjadi, Pangi keterbelahan di melihat tengah masyarakat, konstelasi itu nggak bisa pilkades diselesaikan. ya kan dari kacamata orang perkotaan. Nah makanya gini, Gitu loh, Bang Pangi ini harus ada kalau turun ke nggak desa bisa dong. menyelesaikan itu, ini banyak loh sarjana nganggur yang tertarik juga. Kalau anggaran desa ini naik ya, sampai tadi yang dari 60 triliun tadi naik lagi, Ya. besok juga banyak yang melamar mau menggantikan generasi tua ini, mau jadi kepala desa untuk menguraikan polarisasi itu gak. Oke. Sulit. Oke, baik. Sulit. Tahan dulu Pak Sunan, Bang Bangi. Bisa. Pertama-tama kita ini Jelaskan itu. Oke. Terkait Bisa dengan kaum dibereskan. milenial Oke. yang mau jadi kepala Oke, desa. oke, siap. Oke. Nanti kita tahan dulu ya. Kita tahan semakin panas, semakin bergairah kita diskusi, kita dikasih paham. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.